Kala malam ini dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta. Yusuf Kala menjalani perawatan sejak petang tadi. Menurut Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki, Presiden Joko Widodo sempat menjenguk Yusuf Kala malam ini. Meski demikian, belum ada keterangan resmi terkait kondisi kesehatan Yusuf Kala saat ini. Sebelumnya, Wapres sempat melakukan general check-up di RSCM usai menghadiri kuliah umum di UI Salemba. Karena menjalani perawatan, sejumlah agenda Wapres pada Rabu ini terpaksa dibatalkan. Dan untuk mengetahui kondisi kesehatan Wakil Presiden Yusuf Kala, langsung kita bergabung dengan reporter TV One Ramlan Hakim yang sudah berada di RSCM. Ramlan, bagaimana perkembangan terbaru dari kondisi kesehatan Wapres Yusuf Kala? Silakan Ramlan. Baik Florendia dan juga pemirsa, dari informasi yang kami dapatkan dari Sekretaris Wakil Presiden Muhammad Umar, ia menyatakan bahwa informasi yang beredar di masyarakat terkait dengan pemasangan ring, itu hal tersebut belum diketahui atau belum didapatkan dari pihak Seswampres. Sedangkan dari pihak Sekretaris Wakil Presiden sendiri membantah adanya pemasangan ring ataupun stand yang dipasang di jantung terkait dengan kesehatan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Sedangkan untuk kondisi pada malam hari ini memang di luar RSCM, dapat saya gambarkan sedikit, saat ini sudah tidak ada mobil-mobil dari beberapa personil penjaga kepresidenan atau beberapa mobil-mobil lainnya yang tadi sempat nampak berada di depan RSCM, namun pada sekarang atau pada saat ini sudah tidak terlihat lagi. Untuk kondisi wartawan memang saat ini masih menunggu adanya klarifikasi ataupun adanya pernyataan resmi yang dikeluarkan dari pihak istana terkait dengan bagaimanakah sebenarnya kondisi dari Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Memang informasi yang menyatakan bahwa Wakil Presiden Yusuf Kala harus menjalani istirahat total. Sedangkan untuk alasan apa ataupun sebenarnya alasan dokter mengapa meminta Wakil Presiden Yusuf Kala untuk menjalani istirahat total, hal tersebut belum terkonfirmasi. Sedangkan kami juga sudah sempat meminta ataupun mencari pihak dokter yang berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, terutama di bagian kencana ini, terkait dengan bagaimana kondisi ataupun apa alasan terkait dengan dimintanya Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala untuk beristirahat total belum didapatkan. Dan dari pihak Sekretaris Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Muhammad Umar, dia juga menambahkan bahwa rencananya besok Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala sudah dapat kembali ke kediamannya, sedangkan untuk agenda-agenda terkait dengan kegiatan Bapak Yusuf Kala nantinya memang belum dapat dilakukan ataupun masih dalam status cancel ataupun dibatalkan, karena memang besok rencananya Bapak Yusuf Kala akan menjalani serangkaian acara, diantaranya akan menjalani ataupun akan berangkat ke daerah di luar Jakarta yang rencananya akan diagendakan. Untuk sementara itu, Floren, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih banyak atas informasinya. Ramlan Hakim mengabarkan langsung dari RSCM Jakarta. Kita Mangunkusumo RSCM Jakarta, Yusuf Kala menjalani perawatan sejak petang tadi. Langsung saja kita bergabung dengan reporter TV One, sudah ada Ramlan Hakim di sana. Ramlan, silakan dengan laporannya. Baik Caca dan juga pemirsa TV One, memang berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, Bapak Hussein Abdullah, yakni juru bicara Yusuf Kala, mengatakan bahwa agenda Yusuf Kala ke RSCM sebenarnya bukan merupakan agenda untuk medical check-up, akan tetapi agenda untuk menjalani bedah buku. Akan tetapi atas saran dan juga atas inisiatif dari para dokter RSCM, akhirnya Yusuf Kala mau untuk dilakukan general check-up. Setelah general check-up tersebut, akhirnya Yusuf Kala tidak menjalani agenda-agenda berikutnya, yakni agenda yang berada pada siang hari tadi dan juga pada petang hari tadi. Dan pada malam hari ini memang kami melihat bahwa kondisi RSCM memang masih sepi, namun tadi sempat Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendatangi RSCM untuk menjenguk Bapak Yusuf Kala, dan sudah dipastikan bahwa besok pun Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala masih harus menjalani istirahat total dikarenakan agenda yang seharusnya ia jalani di Gorontalo di cancel ataupun dibatalkan. Caca, saya kembalikan ke Anda.
Baik, bagaimana dengan informasi Ramlan bahwa dikabarkan dikabarkan bahwa saat ini informasi yang beredar bahwa besok Bapak Wakil Presiden bisa dapat pulang. Apakah benar seperti itu? Caca, untuk informasi tersebut memang masih terus kami klarifikasi, namun dari pihak istana menyatakan untuk agenda-agenda Yusuf Kala yang lain seperti agenda mengunjungi daerah Gorontalo sudah dapat dipastikan di-cancel ataupun dibatalkan. Namun untuk kepulangan dari Bapak Yusuf Kala memang kami belum mengetahui hal tersebut, akan tetapi kami terus menggali informasinya dari RSCM Kenanga di sini. Caca. Baik, terima kasih. Ramlan Hakim mengabarkan langsung dari RSCM Jakarta. Demikian kabar terkini pemirsa, dan Anda dapat kembali menyaksikan acara kami selanjutnya. Terima kasih. Hebat melanda permukiman padat penduduk di Kapuk 1 Penjaringan, Jakarta Utara. Api berasal dari salah satu rumah warga yang kemudian merembet ke sebuah gudang plastik yang berada dekat dengan lokasi kebakaran. Selain membakar rumah warga dan gudang plastik, api dengan cepat merambat ke ratusan rumah warga lainnya. Hembusan angin serta material rumah warga yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Akibatnya, sejumlah warga panik dan berupaya menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka. Sejumlah warga juga menangis saat mengetahui rumah milik mereka hangus terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga api muncul akibat konsleting listrik. Puluhan kios yang saluran air di kawasan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat, Rabu pagi dibongkar petugas. Pembongkaran dilakukan sebagai upaya normalisasi saluran air sepanjang 300 meter. Total terdapat 158 kios yang dibongkar oleh petugas gabungan Sudin PU Tata Air dan Sudin Kebersihan serta Satpol PP Jakarta Barat. Pembongkaran ini mendapatkan penolakan dari para pemilik kios yang tergabung dalam UMKM Jakarta Barat. Mereka membantah adanya sosialisasi pembongkaran yang dilakukan Pemkot Jakarta Barat sebelumnya. Mereka bahkan mengaku dipungut biaya oleh oknum tertentu selama berjualan. Pemkot Jakarta berencana memindahkan para pedagang ke Pasar Jembatan 5 Tambora, Jakarta Pusat. Setelah seluruh bangunan selesai dibongkar, Pemkot Jakarta Barat berencana akan mengeruk saluran air untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan. Orang sebelum dibongkar makasih komunikasi dulu sama warga, ini mah nggak ada. Pemirsa, sejumlah daerah di